oli ini tuh adalah oli yang non deterjen ya. Ini kacau sih, nggak main-main. Kalah lah pokoknya, Krenzel itu kalah, lebih silent ini dibandingkan Krenzel. Oke, balik lagi bersama WK Moto Detail. Apa kabar nih kalian teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi di minggu pagi ini saya kedatangan sebuah mesin. Mesin ini tuh termasuk mesin besar kategorinya. Mesin industrial yang tenaganya gila banget. Mau tahu mesinnya? Kita lihat bareng-bareng. Ini dia mesinnya. Nah, jadi kemarin itu saya kedatangan sebuah mesin dari Hazen Store. Terima kasih Hazen sudah mengirimkan mesin ini. Mesin ini itu bertipe EPC 130 HZN. Kalau teman-teman bisa lihat di sini spesifikasinya itu 130 bar dan 14 liter per menit untuk flow rate-nya. Itu sih gila ya, maksudnya pressure-nya kenceng, flow rate-nya tinggi, deres banget. Nah, di sini nggak hanya tekanan dan flow rate-nya aja yang besar, cuman mesin ini tuh punya keunikan fitur lain ya dibandingkan mesin-mesin lainnya. Mau tahu apa keunikannya? Jangan skip videonya, nonton terus. Mantap! Kita buka bareng-bareng seperti apa mesin dari EPC 130 HZN. Nah, ini tuh untuk packagingnya pakai peti kayu ya, jadi kirim seluruh Indonesia, saya yakin sih aman. Kita langsung lihat dalamnya seperti apa. Seperti ini, di sini ada tulisan thank you for choosing our products. Oke. Nah, kita lihat di sini ada spesifikasinya ya. Model EPC 130 HZN untuk tekanan 130 bar 1900 PSI. Flow rate-nya 14 liter per menit. Power 2600 watt. Berapa HP nih? Nanti kalau misalnya ada datasheetnya di dalam saya coba videokan ya. Cuma ini stiker speknya gores-gores. Nah, ini yang menarik nih. Untuk apa namanya? Shaft PTO-nya itu 19 mm. Dan yang menarik buat saya itu adalah RPM mesin 1430. Itu sih menurut saya low RPM banget ya. Ini itu lebih rendah daripada Krenzel. Krenzel aja 1600 kalau nggak salah. Ini 1400. Yang berarti mesin ini tuh bakal nggak berisik. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada, oh ini cover aja, kita singkirin dulu. Di sini ada apa nih? Ada microfiber. Oh, Hazen tuh ada microfiber juga ya. Thank you for your order. Dual side microfiber. Kayaknya nih bakal jadi souvenir atau hadiah buat teman-teman yang pesan barang dari Hazen. Untuk microfibernya bagus. Dia dual side gitu, yang satu tebal, yang satu halus. Oke, ini mantap, dapat apa? Microfiber. Terus ini kayaknya oli deh, oli khusus nih. Oli khusus untuk pompa jet cleaner. Bisa teman-teman dapetin juga di Hazen kalau nggak salah. Nanti tinggal cek aja. Terus apa lagi ya? Kita keluarin ini nih. Ini untuk selang input, selangnya gede ya. Ini di atas tengah 5/8 dan ada spiral reinforce-nya. Kita taruh bawah. Terus ini selang untuk selang outputnya. Selang outputnya kayaknya 10 meter ya, cuma nanti coba saya pastiin lagi. Ini steel braided, udah pasti ya tenaga gitu, dia pakai steel braided dan kayaknya sih 1/4 ya, 1/4 ini. Dan teman-teman bisa lihat ada tulisan, ini unik sih, kelihatan nggak?
coal mining use only. Mungkin ini spek-spek buat tambang batu bara kali. Nggak tahu, tapi keren, untuk selangnya mantep, cukup lentur dan kokoh. Nah, ini ada ini ada filter nih kayaknya nih. Iya, ini adalah sebuah filter. Filternya dia lucu, dia stainless mesh gitu. Jadi apa ya, washable lah, nggak gampang rusak juga pastinya. Kita taruh di bawah. Terus, ada lagi nih. Ada lagi filter, Ini ada buku. Kita coba lihat, mungkin ada datasheetnya di sini. Bentar. Banyak lah nih, kalau teman-teman bisa lihat ada apa penjelasannya lengkap banget di sini. Bahkan tadi tuh ada pompa, di breakdown part-partnya apa aja tuh. Jadi mungkin teman-teman kalau butuh part apa yang rusak, udah kelihatan di sini butuhnya yang mana. Ya kan. Terus ya oke lah pokoknya, untuk manual operationnya cukup jelas. Ini tuh terpisah. Kayaknya gini deh. Terbalik, ini di sini. Jadi modulnya ini ada di atas nih. Aduh. Jadi nanti pemasangannya kayak gini. Mungkin ini akan saya pasang di sini dulu ya. Atau saya pasang dulu deh, baru nanti kita lanjut ke videonya. Oke, jadi mesin sudah terpasang, cukup simple tadi. Jadi kita cuman masang handle ini dan ngeluarin mesin. Udah, gitu aja. Kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh ada, oh iya nih, lupa nih kan. Gunnya. Ini kelupaan tadi nih. Gun ini kita lihat bentuknya cukup ringan, harusnya nggak pegel nih. Terus untuk handle-nya ya standar lah, so-so. Ini pipanya udah tebel, stainless, depan quick release pasti. Nah cuman untuk bawah dia nggak quick release ya, dan enaknya dia udah ada swivel nih tuh, udah swivel. Kalau dari drat kayaknya M2214. Nah tadi saya sempat mention ada poin uniknya itu adalah kalau kita lihat di sini nih, di sini nggak ada pressure switch, jadi clean banget ya kan. Nah cuman mesin ini tuh bisa total stop system. Kayak gimana sih cara kerjanya? Jadi di dalam gun ini itu ada wireless remote ya, yang menghubungkan antara gun ke mesin. Jadi pada saat trigger kita pencet, si remote ini ngirim sinyal ke sini bahwasannya ada flow, jadi mesin nyala gitu. Nah kalau kita lihat juga di sini modulnya udah digital ya. Ini by button nyalainnya. Terus ada apa ya, kalau di mobil motor kayak check engine ya, ini ada fault code ya, atau fault indikator. Kalau ada masalah dia pasti nyala. Nah lanjut lagi, kita akan coba pasang. Cuman pertama-tama kita setting ini dulu deh,
selang-selang input ya, selang-selang input. Jadi mungkin saya akan pakai ini. Nah, ini tuh harus dipasang dulu di sini. Ini untuk saringannya ya, untuk saringan ini. Jadi kita masukin di sini nih. Nah, kita pasang dulu. Kencengin, nggak usah kenceng banget, yang penting deh cukup tersil. Terus berikutnya saya akan ada optional part dari saya sendiri untuk mempermudah ya. Di sini saya akan tetap klem, cuman nanti saya masuk ke kerannya pakai quick release gitu. Jadi coba saya attach dulu di sini. Teman-teman sebenarnya bisa aja pakai quick release juga untuk yang di sininya, cuman saringannya jadi nggak kepake atau modif sendiri jatuhnya nanti. Cuman menurut saya sih lebih aman gini sih harusnya. Nah, ini coba saya masukin klemnya dulu. Saya tuh penasaran nih sama mesin ini, kayak ini monster sih, keras ya. Saya takut patah, kayaknya saya masukinnya di luar aja deh. Saya buka dulu. Nanti jangan lupa nih ada teflon ring. Kenceng banget nih, ketahuan kalau apa namanya, barang ini tuh bukan barang main-main. Jangan lupa kita klem biar gak lepas. Tapi menurut saya kalaupun nggak diklem harusnya sih aman ya, karena udah kenceng banget tadi. Nah, kita balikin sini. Jangan lupa untuk ring teflon nih. Yang saya bingung kok ringnya teflon ya, bukan karet. Cuman ya kita coba aja, kalau misalnya nanti ada kebocoran kita tinggal ganti yang karet. Oke, harusnya aman. Berikutnya ini belum ada oli, kita harus isi oli. Cuman tadi saya udah baca di manual book, dia tuh nggak ada takaran pasti harus berapa volume olinya. Cuman di sini ke gambar bahwasannya ada di setengah level, lebih dikit lah. Dan saya baca juga di sini, mana tadi tuh, use side glass on end of pressure pump to ensure pump oil is at half of the side glass lever. Jadi gunakan indikator ini untuk takaran oli, yang dimana oli itu ada setidaknya setengah dari indikator gitu ya. Nah, mesin ini juga belum ada olinya, kita harus masukin oli. Jadi ini adalah tutup oli di packaging yang ada ventilasinya, dan ini tutup oli yang nggak ada ventilasinya. Biasanya ini untuk pengiriman ya. Cuman teman-teman nggak usah khawatir, nanti sama Hazen akan dikirimkan oli juga ya. Oli ini oli khusus lah, dia non deterjen dan better lah buat pompa jet cleaner kayak gini, karena dia kan nggak ada pembakaran.
Nah, coba saya jelaskan dulu sebagian spek di sini ya. Mana tadi? Tadi ini come off nih dari ini. Di sini tuh ada pressure regulator yang dimana fungsinya adalah untuk mengatur tekanan si mesin. Di atas juga ada pressure gauge, jadi dia buat mantau seberapa besar tekanannya. Nanti kita akan tes juga pakai manometer atau pressure gauge dari Krenzel buat mastiin tekanannya akurat apa enggak gitu. Simple banget sih, jadi ya udah cage-nya, terus habis itu ada mesin, ada pompa, handle dapat 4 nozzle, kabelnya juga bagus nih, kabelnya bagus. Terus di sini ada spek juga, cuman kecil banget, nanti mungkin akan saya fotokan aja ya buat information lah. Rodanya juga karet mati, ban plastik, kokoh banget. Ini pokoknya mantep lah. Gimana kalau kita langsung pasang selang output dulu sebelum masukin oli. Kita coba pasang dulu selang outputnya. Untuk selang output ini kayaknya M2214, kayaknya standar sih. Terus kita pasang juga di gun. Kita selanjutnya akan siapin nozzle. Kita pakai yang putih aja ya. Di sini pakai 60. Waduh, 60 sih bisa 100 bar ke atas, berarti nggak main-main nih mesin. Ya. Habis itu kita setup mana? Oh, ini dia. Kita setup ini adaptor buat ini, jadi saya pasang dulu sini, habis itu ke sini. Harusnya sih aman, nanti saya tinggal buka keran, biarin di situ. Habis itu kita isi oli kayaknya deh. Nah, ini tuh oli beda. Jadi kalau misalnya oli ini tuh adalah oli yang non deterjen ya. Jadi gini, kalau oli mesin itu dia mengandung deterjen. Kenapa? Karena di mesin itu kan ada pembakaran, jadi deterjen itu diperlukan untuk membilas sisa-sisa pembakaran. Nah, sedangkan di pompa ini dia itu nggak ada pembakaran, jadinya sebenarnya si deterjen itu tidak dibutuhkan di spek mesin kayak gini, walaupun ya pro dan kontra nggak masalah lah ya. Cuman tetap ini kita kasih oli spesial nih dari Azen nih. Untuk pengisian kayaknya pakai corong kali ya. Sebentar, saya cari corong. Karena corongnya nggak ketemu, kita pakai gelas aja deh biar nggak bleber. Kita masukkan sampai indikator di gelas, di gelasnya itu udah setengah. Udah setengah belum nih? Oh belum, masih jauh, banyak kayaknya nih. Kita masukin banyak aja nggak apa-apa.
Jadi nanti saya di sini berhubung nggak ada petunjuknya harus berapa mili, saya patokannya adalah di indikator gelas level itu. Jadi saya akan masukkan setidaknya tuh ada setengah lebih dikit lah, gitu ya. Wah, belum keisi juga, banyak banget nih kayaknya. Masukin semua aja. Olinya untuk kekentalannya sih kayaknya dia lebih encer dibandingkan 1080 ya. Belum ada setengah, kayaknya sih semuanya nih. Waduh, tumpah sama itu. Kita masukin lagi di sini. Oh, ini udah setengah, lebih dikit. Nah, kita patokin segitu aja. Dan kita jangan lupa masukin tutup oli yang ini nih. Tutup oli yang ini karena di sini ada ventilasi. Iya, saya cek dulu ada karetnya ini. Oh, karetnya ada. Aman. Kita coba colok. Sudah tercolok. Silent banget, gila. Ini sih silent banget ya mesinnya ya. Coba saya atur posisi. Nah, nanti setelah tercolok seperti ini, kita coba keluarin dulu airnya. Oh iya, saya lupa. Jadi kalau, oh sorry ada kebocoran. Oke, jadi sekarang masuk di sesi pengujian. Jadi yang akan kita uji kali ini adalah pressure atau tekanan, habis itu flow rate, habis itu daya. Nah, cuman tadi itu saya ngetes pakai sistem quick release. Itu bocor terus. Kenapa? Karena ini 5/8, ini setengah, jadi sambungannya nggak match lah, jadi ada kebocoran. Makanya sekarang saya pakai sistem model hisap ya. Ini equipment dari bawaan mesinnya. Saya taruh di ember buat sumber airnya. Nah, di sini kita akan langsung menguji tiga-tiganya. Dan ini ada manometer atau pressure gauge. Dan kita pakai nozzle 40 derajat. Oke. Dan kita butuh stopwatch kayaknya. Kamera person mungkin boleh pinjam stopwatch. Ini kita tutup air biar tutup ini biar nggak beleber. Oke, ini kita hitung bareng-bareng selama 1 menit dia ada keluar berapa liter. Udah kecolok. Oh ya, kita nyalain air dulu ya. 1, 2, 3. Untuk tekanan dia itu sekitar 100 bar. Coba lihat dayanya berapa. Oke. Nah, tadi terhitung dayanya segitu ya. Saya nggak bisa lihat soalnya. Ini udah berjalan di 50 detik. Dan teman-teman lihat apa deres banget flow rate-nya ya. Tekanan juga stabil di kisaran hampir 100 bar. 58, 59 mati. Nah, oke. Saya matiin air dulu. Terus kita cabut listrik.
dan buang pressure. Gila, ini tekanannya sih sadis ya. Nah, untuk tahu flow rate-nya berapa, kita timbang. Waduh, ini berat banget nih. Nol, kita taruh 13,65. 13,65 berat galon itu sekitar 0,7, berarti berapa tuh? 12,95, ya hampir 13 liter 1 menitnya. Nih kacau sih, nggak main-main. Oke, tadi berdasarkan pengujian udah kita lihat bareng-bareng dari mulai tekanan, flow rate, terus dayanya. Nah, sekarang saya akan membahas kekurangan dan kelebihan untuk mesin ini. Nah, yang pertama saya akan bahas kelebihan. Jadi untuk kelebihan, kalau teman-teman tadi bisa dengar, mesin ini tuh silent banget. Bahkan jauh lebih silent dibandingkan si Krenzel. Saya juga bingung. Kenapa bisa silent? Karena dia low RPM. RPM-nya itu, saya lupa, 1430. Itu tuh RPM rendah, sedangkan Krenzel aja 1600. Ya, jadi untuk mesin dengan tenaga atau spek seperti ini, dengan RPM yang rendah bisa menghasilkan seperti ini, itu menurut saya sih luar biasa. Jadi gini, zaman sekarang itu orang sudah mulai beralih ke longevity atau keawetan atau endurance. Mungkin ya teman-teman pelaku usaha atau teman-teman yang memiliki mesin industrial grade pasti sering mengalami yang namanya kerusakan. Kenapa sering rusak? Ya itu tadi, yang pertama macam-macam lah, dari mulai penggunaan, dan salah satunya itu adalah mesin itu berputar kenceng ya, 2600, 2800 RPM, yaitu gesekannya itu akan jauh lebih banyak dibandingkan mesin-mesin low RPM gitu. Makanya sekarang orang banyak mencari ya mesin-mesin low RPM yang memiliki ketahanan jauh lebih awet dibandingkan mesin-mesin RPM tinggi, terus juga silent. Tadi teman-teman juga ada bisa lihat ya. Jadi menurut saya itu satu kelebihan low RPM. Dengan low RPM itu mesin jadi silent dan tahan lama. Yang kedua itu dia nggak ada pressure switch atau total stop system. Jadi mesin ini tuh memiliki sensor di dalam gun. Di dalam gun secara wireless ya, sensor mengirimkan sinyal wireless ke modul untuk menggantikan si pressure switch. Jadi pada saat handle ditekan atau dia membaca flow rate atau penurunan pressure, dia akan mengirimkan sinyal ke modul untuk menghidupkan mesin. Sebuah teknologi yang oke, bagus ya, beda dari mesin-mesin lainnya. Menurut saya itu kelebihan karena bisa meminimalisir seringnya kerusakan pressure switch ya, karena umumnya memang kerusakan-kerusakan yang terjadi di mesin kayak gini itu adalah di pressure switch, entah itu AC macet atau lain sebagainya lah. Makanya itu dihilangkan dan digantikan dengan sensor ini yang menurut saya itu menjadi sebuah kelebihan. Tapi bisa jadi sebuah kekurangan untuk beberapa orang karena ya belum terbiasa atau kaget dengan teknologi baru. Mungkin akan seperti itu ya, cuman ya balik lagi ke siapa orangnya. Kayak gitu. Dan yang berikutnya ini adalah mesin yang menurut saya simple banget. Bisa teman-teman lihat desainnya. Nggak banyak melakukan aneh-aneh, simple, ganteng, merah hitam, warnanya sangar, mantep. Apalagi ya, kekurangan tadi ya udah saya sebutkan ya, mungkin untuk beberapa orang itu kekurangan kalau untuk sensornya. Terus menurut saya kekurangan satu lagi itu adalah berat. Cuman ya nggak masalah lah kalau teman-teman ini buat usaha atau buat rumahan skala besar, ini menurut saya udah bagus banget dan worth it untuk dimiliki gitu. Oke, mudah-mudahan untuk video ini bisa jadi apa ya, referensi atau pertimbangan bagi teman-teman yang ingin memiliki
mesin, nah spek industrial, entah itu buat usaha, pencucian motor ataupun mobil, entah itu untuk rumahan skala besar, biasanya untuk orang-orang yang kendaraannya banyak, yang supirnya suka nyuci, sering nyuci, ya ini cocok banget lah. Terus apa lagi ya? Menurut saya cukup untuk pembahasan kelebihan dan kekurangannya. Packaging juga ini sih udah top lah, pakai peti kayak gini kirim seluruh Indonesia pun harusnya aman banget ya, aman gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Apabila ada kekurangan feel free ya, kasih masukan aja. Semoga video kedepannya bisa kita tingkatkan terus untuk kualitas dan pengambilannya gitu ya. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mantap.